Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan eh, masuk ke ikatan kimia yang terbagi menjadi tiga, yaitu ikatan ionik, kovalen, dan logam. Nanti kita akan bahas ikatan ionik itu ada pengertiannya, ada prosesnya, dan contohnya. Contohnya seperti ini ya, NaCl, MgO, dan seterusnya. Nanti bisa lihat. Kemudian ikatan logam, ya, pengertiannya nanti ada, contohnya juga seperti ini, logam besi, aluminium, tembaga, Cu, dan lain sebagainya. Ikatan kovalen itu ada pengertiannya juga, ada terbagi menjadi ikatan kovalen tunggal, rangkap, kemudian rangkap tiga, dan koordinasi, serta nanti akan ada kepolaran ikatan kovalen. Namun untuk kepolaran nanti kalau ada waktu kita akan bahas untuk ini. Tapi kita fokus ke ikatan kovalen, ionik, dan logam. Pengertian ikatan ionik, yaitu ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang diikat oleh suatu gaya elektrostatis. Proses pembentukan ikatan ion biasanya terjadi pada unsur golongan 1A atau 2A dengan unsur golongan 7A atau 8A. Maaf, 6A atau 7A. Contoh unsur Na di golongan 1A dan Cl di golongan 7A. Ya, sebelumnya kita tahu konfigurasi Na itu 2, kemudian 8, dan 1 ya, di sini. Nah, 1 ini merupakan elektron valensi dari Na. Bagaimana dengan Cl? Konfigurasinya ada 2 elektron, yang merah ini 2, kemudian ini 8, kemudian ini 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena Cl itu elektron valensinya 7, dan dia butuh satu elektron supaya dia stabil, maka dia mengikat satu elektron dari Na. Dan Na ini menyerahkan satu elektronnya ke Cl. Nah, tadi ya, agar atom Cl stabil diperlukan satu elektron. Maka Na cenderung melepas elektron menjadi Na+, dan Cl cenderung menerima elektron menjadi Cl-. Reaksinya Na+, plus Cl- menghasilkan NaCl. NaCl yang sering kita makan tiap hari ya, yaitu garam. Nah, gambaran lebih jelasnya seperti ini. Seperti tadi, kulit K-nya 2, kulit L-nya 8, kulit M-nya adalah 1. Satu elektron ini berpindah ke Cl yang membutuhkan satu elektron. Supaya apa? Supaya Na dan Cl ini berikatan, sehingga ikatannya stabil membentuk NaCl atau garam. Pengertian ikatan logam yaitu gaya tarik antar atom logam karena pergeseran dan pengumpulan elektron-elektron valensi membentuk lautan elektron terdelokalisasi. Ya, sekedar mengingatkan, ikatan logam itu reaksinya bukan dengan unsur yang lain. Tidak seperti Na dan Cl, antara unsur Na dan Cl kan berbeda. Kalau ikatan logam itu ya unsurnya di dalamnya. Makanya dari sini ada gaya tarik antar atom logam. Contoh logam yang kita ketahui adalah paku atau besi. Di dalam besi itu ternyata terdapat gaya tarik antar atomnya ini. Ada muatan positif, ada negatifnya, saling berdempetan, saling berdekatan. Sering kita melihat kan, dan juga kita sudah tahu bahwa logam itu semuanya kerapatannya sangat padat. Sehingga ketika dia ditempa atau dilemparkan dan lain sebagainya, dia tidak mudah pecah. Malah dia bisa membentuk menjadi bentuk yang lain logamnya itu. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ada pengumpulan elektron valensi. Nah ini, terkumpul di sini elektron valensi membentuk lautan elektron terdelokalisasi. Ketika logam itu ditempa, dia tidak pecah karena ada gaya tarik elektron yang satu ini dengan elektron yang lain, sehingga dia tidak mudah untuk dipecahkan atau dipatahkan ya. Meskipun pada akhirnya bisa dipatahkan, tapi dia tidak mudah karena ada gaya tarik antar elektron ini membentuk lautan elektron terdelokalisasi.
Hal ini juga yang mengakibatkan ketika kalian sedang memanaskan logam besi tersebut atau bahkan kalian pegang logam besi kemudian dialirkan listrik, maka apa yang terjadi? Tentunya aliran listrik itu mengalir begitu cepat. Hal itu terjadi karena ini, elektronnya sangat padat, ya, sangat berdekatan sehingga di sini terjadi media atau medium, suatu mengalirnya panas ataupun listrik. Kayak itu saja. Jadi ikatan logam itu bukan artinya unsur A dan B menjadi C, tidak. Tapi ikatan logam ya ikatan antar atom logamnya sendiri. Berarti di dalam logam besi itu ada atom-atom yang saling berikatan. Nah, kesimpulannya kalau ikatan ionik itu antar unsur yang berbeda, sedangkan untuk ikatan logam itu dari satu unsur yang sama, di dalamnya terdapat gaya tarik antar atom logam. Oke, sekarang masuk ke ikatan kovalen. Artinya, ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama oleh dua atom yang berikatan. Ikatan kovalen terjadi akibat ketidakmampuan salah satu atom yang akan berikatan untuk melepaskan elektron atau terjadi pada atom-atom non-logam. Di sini ada kata kunci non-logam ya. Jadi kalau ikatan kovalen itu terjadi pada unsur non-logam dengan non-logam, kalau ikatan ionik terjadi pada unsur logam dengan non-logam. Sekali lagi, kalau ikatan ionik terjadi pada unsur logam dengan non-logam, kalau ikatan kovalen terjadi pada unsur non-logam dengan non-logam. Kemudian perbedaannya kalau ikatan ionik itu serah terima elektron, seperti halnya tadi, yaitu Na ya. Nah ini, Na dia punya satu elektron. Daripada dia menerima 7 elektron dari C, lebih baik dia mengalah, memberikan satu elektronnya, menyerahkan satu elektronnya kepada Cl. Maka disinilah yang disebut dengan serah terima elektron. Ingat, syarat yang pertama tadi, ikatan ionik itu terjadi pada logam dengan non-logam. Kemudian yang kedua syaratnya adalah terjadi serah terima elektron. Sedangkan kovalen terjadi pada ikatannya itu antara unsur non-logam dengan unsur non-logam ya. Bisa itu sejenis ataupun berbeda jenis. Yang kedua, dia itu syaratnya adalah adanya pemakaian bersama-sama elektron. Kalau tadi serah terima ya, ikatan ionik kalau kovalen itu adanya penggunaan bersama-sama elektron. Tidak ada yang menyerahkan dan tidak ada yang menerima, tapi saling menggunakan. Jenis ikatan kovalen, ada kovalen tunggal. Gampang sekali kalau ikatan kovalen tunggal. Biasanya di depannya itu ada angka 2. H2, F2, N2, C2, kemudian O2, dan lain sebagainya. Pokoknya di sininya misalkan satu unsur, di sini ada angka 2, 3, ataupun lain sebagainya ya. Dan itu syaratnya adalah non-logam dengan non-logam. N dan N berarti non-logam. F dan F dia tuh non-logam. Pak, saya tidak tahu mana unsur logam dan non-logam. Nah, ini kalian nanti harus beli atau harus punya sistem periodik unsur. Situ jelas ada dituliskan gambaran logam, kemudian di sebelah kanannya adalah gambaran unsur-unsur non-logam. Ya, kembali lagi, contohnya adalah ini. Ada hidrogen dan hidrogen. Dia elektron valensinya 1, digambarkan Lewisnya 1, di sini titiknya juga 1, menghasilkan H2, ya hidrogen. Berikatan. Maka ikatannya adalah kovalen. Kovalennya kenapa tunggal? Karena garisnya 1. Berbeda dengan ikatan kovalen rangkap. Terjadi pada unsur non-logam dengan unsur non-logam seperti ikatan antar dua unsur ini, O2, CSO2, CO2, dan seterusnya membentuk dua ikatan rangkap. Nah, O itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dia akan berikatan seperti ini. Ada dua ikatan. Tentunya struktur Lewis ini tidak terlepas dari langkah-langkah yang tadi. Kita harus tahu dulu nomor atomnya,
kemudian tahu konfigurasinya, kemudian kita gambarkan masing-masing titiknya, kemudian kita pasangkan elektron di sebelahnya, kemudian yang terakhir muatannya harus mendekati 0. Gitu ya, step by step. Jenis ikatan kovalen rangkap 3. Ya, kalau tadi rangkap 2, kemudian tunggal, dan sekarang 3. Ya, tentu garisnya ada 3 di sini. 1, 2, 3 ya. Nah, terjadi pada unsur non-logam dengan unsur non-logam seperti ikatan antar dua unsur N dengan N, yaitu N2, C2N2, CO, dan seterusnya. Langkah-langkah struktur Lewis-nya sama ya. Nomor atomnya dulu, konfigurasinya dulu, kemudian gambarkan dulu hurufnya, kemudian menyebarkan elektron valensinya, kemudian menyatukan. Kalau sudah menyatukan, maka dijumlahkan total elektron valensinya dengan muatan formalnya. Nah, terakhir ikatan kovalen koordinasi. Ikatan yang terjadi akibat adanya penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari salah satu atom. Ikatan kovalen koordinasi dapat juga terbentuk antar dua molekul netral atau bermuatan. Molekul ion yang satu harus memiliki pasangan elektron bebas yang dapat disumbangkan, sementara molekul yang lain harus memiliki tempat untuk PeB atau pasangan elektron bebas yang disumbangkan untuk membentuk konfigurasi stabil, oktet atau duplet. Maksudnya gimana? Mari kita lihat contoh berikut ya. Nah, ini struktur Lewis NH3 dulu. Dasarnya NH3. N, H-nya ada 3, N-nya elektron valensinya 5. 5-nya dari mana? Dari konfigurasi elektronnya ya tadi. Kemudian H-nya elektron valensinya ada 1, tapi H-nya ada 3. Maka gambarkan 1, 2, 3 H. Ininya berikatan tunggal 1, 2, 3. Ada elektron bebas di sini? Oke, berarti elektron bebas ini bisa berikatan berkoordinasi dengan unsur yang lain atau molekul yang lain. Maka, nah ini. Ternyata ada datang satu H di sini. H-nya H+. Berarti H+ di sini apa maksudnya? H ini yang mengalami elektronnya lepas dari hidrogennya. Maka kalau hidrogen ini tidak memiliki elektron, maka dia tidak stabil. Supaya dia stabil, maka elektron bebas yang 2 ini salah satunya digunakan bersama dengan hidrogen. Maka bentuknya seperti ini. Tuh, ya. Ikatan kovalen koordinasi. 1, 1, 1, 1. Berarti di sini titik N1, titik N2, titik N3, titik N4, titik N5. Tetap elektron valensinya 5. Cuma karena H sebelumnya ada tanda plus, arti plus itu tadi melepaskan elektron, maka dia harus stabil. Di mana dia stabil, maka dia perlu elektron valensi dari molekul yang lain atau unsur yang lain. Kebetulan di sini ada 2 elektron valensi, salah satunya bisa diberikan ke hidrogen. Oke, seperti ini. Nanti bisa dipelajari step by step, perlahan-lahan ya. Bapak sertakan nanti link PPT-nya di YouTube-nya ya. Nah, sampailah di evaluasi. Oke, silahkan copy link berikut dan isi data beserta jawab pertanyaannya. Pertanyaannya tidak jauh dan mudah sekali seputar yang tadi kita bahas. Ini linknya ya, silahkan kalian tulis, kalian copy. Bapak sengaja dimasukkan di video, tidak dimasukkan di deskripsi, supaya kalian melihat dan membaca dahulu video tersebut. Oke ya, nanti bisa di stop, kemudian kalian tulis dulu, kemudian langsung copy, dan lain seterusnya. Ya. Oke, terima kasih. Bapak minta kritiknya. Ya, Bapak sendiri sudah sadar banyak kekurangannya. Mohon kritik dan sarannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.